The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya. Tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita. Dan mereka ini orang-orang sederhana. Orang-orang dari Galilea kebanyakan, ya. Dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil. Akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Pesak di Yerusalem, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab. Arab mirip lah, ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia, dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa, ya. Luar biasa, dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai, bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya, ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus, awal Januari tahun 1980 itu, my whole life changed, dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin.
Selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa baik ya, sebab kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami hadir di sini karena kami begitu menyadari Tuhan bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Semuanya Tuhan, karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
pujian kepadamu. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan yang kudus. Sebab rohnya ada dalam kita, sebab kita ada di dalam Tuhan, menyatu bersamanya. Dia mau nyatakan segala perkara yang ajaib, segala perkara yang besar bagi semua yang percaya kepadanya. Dicurahkan rohnya bagi setiap kita, rohnya yang kudus. Kudus Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Jesus, Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami muliakan namamu yang kudus, kudus Tuhan. Mulia, mulia, suci, sucilah Tuhan, bertakhta di atas setiap pujian umatnya. Oh, Yesus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta, yes. Surga bumi, oh penuh kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami nyatakan Kau kudus Tuhan. Yes. Amin. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta oh, segalanya tunduk Tuhan. Oh, sujud menyembah. Oh, kemuliaan-Mu kami sembah Kau kudus. Amin. Allah semesta alam,
dinyatakan Tuhan. Dengan segenap hati kami percaya Engkau Raja mulia, kami puja. Oh, Dia Raja mulia, kami puja. Dia Raja, Engkau Raja mulia. Mari beri sorak-sorak terbaik bagi Yesus. Oh, mulia, kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Yang percaya kasih lagi dong tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kasih Tuhan. Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Dan kami menjadi saksi-Mu bagi semua bangsa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan atas Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni, dan tema pengajaran Rock Ministry adalah The Impact of Power. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami ada di bulan yang baru. Kami percaya bahwa perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang bulan yang lalu akan kami nikmati lagi di bulan ini Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita buka ayat kita pada hari ini Bapak Ibu dari 2 Petrus 1 ayat 3. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya ulangi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Bapak Ibu, bulan lalu kita belajar mengenai tujuan-tujuan kuasa. Nah, tujuan utama kuasa yaitu menjadi saksi atau disaksikan. Artinya biar lewat kehidupan kita itu menjadi saksi atau disaksikan sehingga Yesus yang terlihat lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat apapun yang kita lakukan. Nah, bulan lalu juga kita sudah belajar ada beberapa manifestasi kuasa, ada perlindungan, ada penyediaan, ada peninggian ya dari Tuhan. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana cara mengaktifasi kuasa ya. Nah, cara mengaktifasi kuasa mengusir setan dan mendapat bahasa-bahasa baru gitu ya. Kemudian tidak mendapat celaka oleh niat jahat dan mendoakan orang sakit ya. Nah, bulan Juni ini kita masuk tema pengajaran yang baru dari Rock Ministry, yaitu The Impact of Power. Artinya dampak kuasa. Ya, ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu dari 2 Petrus 1 ayat 3 bilang ini, karena kuasa ilahinya, nya huruf besar. Jadi karena kuasa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, jadi segala sesuatu, jadi kuasa ilahi dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Nah, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, nah jadi Bapak Ibu, kuasa Tuhan, kalau dari ayat tadi bilang kuasa Tuhan itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna bagi kita untuk hidup saleh, godly, ya. Nah, kata segala sesuatu itu berarti semua hal yang berguna untuk hidup saleh, ya. Hidup saleh, ayat tadi bilang dimulai dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tentunya pengenalan akan Tuhan itu pengenalan yang benar ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari ayat ini kuasa Tuhan itu punya dampak harusnya dimulai dari diri kita dulu gitu loh. Kita jadi lebih godly nggak? Jadi lebih saleh nggak hidup kita? Datang ke gereja melayani hal-hal yang rohani oke, tetapi hal-hal yang jasmani yang dilihat oleh orang berhubungan lagi dengan menjadi kesaksian, menjadi saksi gitu ya. Ngomongnya kotor, datang kalau di kantor tidak on time gitu kan. Jadinya jadi kayak nggak match gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi dampak kuasa berdasarkan ayat yang kita baca tadi 2 Petrus 1 ayat 3 itu harus dimulai dari kita memiliki kehidupan yang saleh. Ya. Nah, kita akan belajar 2 hal Bapak Ibu yang kita lakukan berdasarkan ayat tadi untuk hidup saleh. Ya, yang pertama pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayatnya kan tadi yang benar, ayatnya tadi bilang gini kan Bapak Ibu ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan benar.
Ya, dimulai nggak ada yang lain. Mari mulai dengan membangun kedisiplinan rohani. Sudah setengah tahun nih Bapak Ibu ya, kita ada di 2023. Pembicaraan kita tidak pernah lepas dari yang namanya more and deeply. Karena itu yang penting buat hidup kita. Untuk mengatasi semua masalah yang ada di sekitar kita. Ya, kan kita nggak perlu sembunyi dari masalah kan Bapak Ibu. Masalah tahu dengan jelas alamat kita gitu. Nah kalau kita nggak more and deeply itu nggak bisa. Jadi mari mulai supaya dampak kuasa itu supaya kita jadi godly, ayo kita bangun disiplin rohani setiap hari. Ya, baca Alkitab nggak perlu disuruh-suruh Bapak Ibu. Nggak perlu baca Alkitab supaya apa? Boleh pelayanan. Enggak, baca Alkitab tuh kepentingan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Ya, bagaimana kita bisa menguasai perkataan kita, bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita, menguasai tindakan kita. Ya, jadi mari bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan untuk hidup saleh? Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengenal Tuhan dengan benar dimulai dengan membangun disiplin rohani. Baca Alkitab, minggu terakhir kemarin Pak Herol sampaikan, ya. Cara hidup jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dan bertekun dalam pengajaran di rumah-rumah ibadah. Tapi ada hal lain yang mereka bertekun dalam doa bersama. Itu juga salah satu hal untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, disiplin rohani dalam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan maupun persekutuan secara korporat bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua, dampak kuasa hidup saleh, godly yang kita lakukan untuk hidup saleh yaitu pengenalan akan Tuhan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak bisa sambil lalu. Saya tidak apa ya, maksudnya Bapak Ibu sudah berusia berapapun gitu ya, kekristenannya sudah berapa lama gitu, tapi tanpa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu artinya gini, ada usaha, ada effort yang harus kita lakukan. Membangun kedisiplinan itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu. Ya, harus sungguh-sungguh gitu dilakukannya. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8. Jadi lanjutan dari ayat 3 tadi Bapak Ibu bisa buka di rumah masing-masing, perhatikan baik-baik ayatnya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayatnya powerful ya Bapak Ibu. Jadi baca ayat ini 2 Petrus 1 jangan berhenti di ayat 3, tapi Bapak Ibu lanjutkan terus ayat 4, ayat 5 sampai ayat 8 ini. Ya, Alkitab katakan gini, harus dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak dibilang harus berusaha gitu, tapi harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tadi saya bilang ada effort yang harus kita lakukan. Ya, ada effort. Jadi Bapak Ibu, kuasa Tuhan memang diberikan tujuannya supaya kita menjadi saksi. Tapi dampak dari kuasa yang sepanjang bulan Juni akan kita pelajari adalah supaya kehidupan kita itu harus dimulai dari kita menjadi saleh, godly, ya, mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Ya, harusnya ya dampak dari kuasa itu Bapak Ibu terlihat dari imannya dia, terlihat dari kebajikannya, terlihat dari pengetahuan,
ya. Jadi firman Tuhan kalau kita dengar, kalau kita terima, jangan hanya bertambah di otak, tapi tidak bertumbuh di hati secara karakter. Jadi cuman pinter aja bisa mendebat orang dengan ayat-ayat yang hebat gitu, tapi tidak mengalami pertumbuhan secara karakter, ya. Jadi percuma itu. Nah, harusnya orang yang saleh, godly, dampak kuasa yang Tuhan kasih itu terlihat dari keimanannya, kebajikannya, pengetahuannya. Kemudian ayatnya bilang penguasaan diri. Ini penting Bapak Ibu. Jadi orang yang godly harusnya dia lebih menguasai diri. Ya, menguasai diri dalam segala hal. Ya, hari-hari ini saya lagi men-challenge diri saya untuk menguasai diri, tidak memakan makanan yang berbahan dasar tepung. Susah. Ya, karena makanan kita tuh sebagian besar bahan dasarnya tepung kan. Gitu. Tapi belajar untuk menguasai diri gitu. Apa? Menguasai diri perkataanmu, pikiranmu, mungkin di jalanan belajar menguasai diri. Banyak orang aneh, banyak orang sulit di jalan. Ya, serasa jalanan milik pribadi gitu kan ya. Belajar untuk menguasai diri. Kemudian apa? Ketekunan. Ya. Ketekunan itu harusnya jadi tanda terbaik dari kuasa yang kita terima gitu. Ya. Tekun untuk mencari Tuhan. Ya. Tekun untuk membangun kedisiplinan baik rohani maupun disiplin jasmani gitu kan. Kemudian lebih saleh, kasih kita dimulai dari saudara ya, dan akhirnya kepada semua orang. Nah, jadi kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita bukan untuk membuat kita menjadi lebih sombong ya. Jadi lebih dikenalnya itu bukan Yesusnya tapi kitanya gitu. Bukan. Dampak kuasa bukan itu Bapak Ibu. Dampak kuasa harusnya kita itu secara pribadi lebih godly lagi, lebih saleh lagi gitu ya. Nah, bagaimana kehidupan kita itu benar-benar kesalehan kita itu bisa dilihat oleh orang gitu ya. Jadi iman kita, penguasaan diri kita, kebajikan kita, pengetahuan, kesalehan, kasih kita benar-benar bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Jadi dampak kuasa yang Tuhan berikan cuman sebenarnya garis besarnya cuma satu. Supaya kesalehan hidup kita benar-benar bisa dilihat oleh orang ya. Dan itu dimulai dengan pengenalan kita yang benar akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan itu harus kita lakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Artinya gini, jadi Kristen itu nggak bisa nanggung, nggak bisa tipis-tipis, nggak bisa di luar aja, harus benar-benar dalam. Jadi tenggelamlah bersama firman Tuhan, mari bangun diri kita lebih more and deeply bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati lagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami pagi ini untuk kami membangun kehidupan kami menjadi lebih saleh Tuhan, lebih godly lagi, mengenal Tuhan yang benar dan mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur yang akan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita Bapak Ibu, kita melakukan perjamuan ini mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus,
tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat cawan perjamuan kita lebih tinggi. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus, darah yang membawa kesembuhan, darah yang memberi kekuatan kepada diri kita. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bisa manunggal dengan Engkau lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Kami benar-benar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk membangun kesalehan hidup kami. Sehingga Yesus benar-benar terlihat lewat kehidupan kami. Bagaimana kami bersikap, bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami berpikir Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom buat Indonesia. Kami percaya roh takut akan Tuhan, kami berdoa ada atas Indonesia Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kami lepaskan atas Indonesia. Kami berdoa buat Pak Jokowi diberikan hikmat Tuhan. Setiap keputusan-keputusan penting yang diambil biar itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati untuk Balikpapan, kota yang kami cintai. Kami berdoa dan kami melepaskan roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan turun atas Balikpapan. Orang-orang datang ke Balikpapan bukan sekedar untuk mencari hidup, tapi mereka akan menemukan sumber kehidupan, yaitu Yesus Tuhan. Berdoa memberkati wali kota, diberikan hikmat Tuhan untuk bisa memimpin kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati untuk Rock Gateway. Kami percaya pembangunannya terbangun dalam anugerah Tuhan, tanda ajaib akan menyertai pembangunan. Kami berdoa dana yang dibutuhkan Tuhan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Kami percaya perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan terus membangun kedisiplinan kami untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita ucap berkat 3 kali buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom damai sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan. Warisi belum dapat tempat di bangsa-bangsa, tutup sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.